Nah, sebelum kita mulai hari ini, yuk kita doa sama-sama terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami hari ini bisa berkumpul lewat ibadah online yang kami percaya akan berkati setiap dari kami. Tuhan, aku berdoa, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan agar semua yang keluar dari mulutnya, pikirannya, hatinya bisa sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan jadi berkat untuk setiap dari kami. Berkati juga setiap jemaat yang akan mendengar firman ini, tolong Tuhan yang berkati. Persiapkan hati mereka sehingga apa yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh-Mu yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang sangat amat menarik dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Aku bakal bacain buat kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Hari ini aku membahas tentang peran setiap orang. Peran setiap orang. Setiap dari kita itu sebenarnya punya peran masing-masing. Kalau misalnya kita lihat ya, contohnya di dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu punya yang namanya peran loh. Contohnya ya, seorang ayah punya peran untuk mencari nafkah bagi keluarganya biasanya. Contoh lain, istri atau seorang ibu biasanya perannya adalah untuk mengurus anak atau mungkin masak, melakukan pekerjaan rumah. Biasanya itu adalah tugas dari seorang istri. Contoh lain, anak-anak juga punya peran. Anak-anak perannya adalah belajar di sekolah atau mungkin belajar di kampusnya dan juga menghormati orang tuanya di rumah. Seorang kakak perannya adalah untuk menjaga adik misalnya. Jadi ternyata di dalam keluarga pun setiap anggota keluarga punya yang namanya peran. Contoh lain ya, misalnya di tim olahraga, tim sepak bola, setiap orang juga punya peran. Goalkeeper punya peran adalah untuk menjaga gawang agar musuh tidak membobol gawang mereka. Contoh lain, strikernya juga punya peran, yaitu untuk mencetak angka bagi tim. Contoh lain, para pemain belakang, para pemain back punya peran juga, yaitu untuk menolong kipernya untuk menjaga gawang. Jadi ternyata di dalam tim sepak bola pun setiap orang punya yang namanya peran. Contoh lain ya, misalnya dalam gereja. Di dalam gereja juga setiap orang punya peran. Pendeta, perannya adalah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Usher, perannya adalah untuk menunjukkan kursi yang masih kosong kepada para jemaat, untuk memberikan kata sambutan, welcome kepada para jemaat agar gereja rasanya lebih hangat. Contoh lain, guru sekolah minggu, tugasnya menjaga anak, memberikan firman Tuhan kepada anak-anak kecil. Jadi ternyata di gereja pun setiap anggota punya yang namanya peran. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita, teman-teman, dikatakan bahwa kita ini sebenarnya satu tim, yaitu timnya Tuhan Yesus. Kita semua itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sama, kita semua satu tim. Tapi di dalam tim ini ada anggota tubuh yang berbeda-beda, punya perannya masing-masing. Setiap orang perannya beda. Saya punya peran, kamu juga punya peran. Jadi setiap orang punya peran. Nah, maka itu sangatlah penting untuk kita bisa tahu apa sih sebenarnya peran kita di dalam hidup kita ini. Apa yang merupakan peran kita di dalam tubuh Kristus. Nah, maka itu sangatlah penting untuk tahu apa alasan kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau misalnya kita lihat ya, barang-barang yang ada di sekitar kita aja sebenarnya itu punya peran loh. Punya alasan kenapa dia diciptakan. Nggak ada satupun barang di sekitar kita yang sebenarnya nggak punya peran apa-apa. Nggak ada sama sekali. Semuanya punya peran. Kalau misalnya kita lihat ya, kursi diciptakan buat apa? Buat jadi tempat duduk. Guling, fungsinya apa? Buat kita tidur, buat peluk, biar enak kan boboknya. Handphone, tujuannya apa diciptakan? Untuk nelpon, untuk SMS, untuk komunikasi, dan juga ada fitur-fitur lainnya. Intinya adalah segala sesuatu sebenarnya dibentuk atau dibuat dengan sebuah tujuan. Ada perannya. Nggak ada satupun barang yang diciptakan oleh penciptanya tanpa dipikirkan sama sekali, ya kan? Gak ada orang yang membuat sesuatu, abis itu setelah jadi dia baru kaget, ya ampun, ternyata ada perannya, ternyata ada tujuannya, ternyata ada fungsinya. Gak ada. Sebelum suatu barang dibuat, pasti udah didesain dulu sama penciptanya, sehingga ada peran yang bisa dia jalankan, sehingga ada fungsinya, sehingga ada
tujuannya. Nah, sama halnya di dalam kehidupan setiap dari kita. Kehidupan aku dan juga kehidupan setiap dari kita. Setiap dari kalian. Ketika diciptakan, kita diciptakan sama Tuhan gak asal-asalan. Tapi dengan sebuah desain, sebuah tujuan, sebuah peran yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan Revi, Tuhan gak kaget kayak, ya ampun ternyata Revi punya beberapa skill dan fitur-fitur. Gak ada. Ketika Tuhan mau menciptakan Revi, Tuhan udah mikir dulu, apa ya peran Revi di dalam hidup ini? Aku mau menciptakan dia menjadi seorang penginjil. Seperti itu. Nah, saya pengen kasih contoh seperti ini. Teman-teman, ini adalah mikrofon ya. Aku yakin beberapa dari kita tahu. Mikrofon ini punya fungsi yang luar biasa, yaitu untuk mengeraskan suara dan juga untuk merekam suara. Nah, tapi gimana kalau misalnya mikrofon ini digunakan untuk garuk punggung? Bisa nggak? Ya, bisa-bisa aja sih, meskipun kurang enak ya rasanya. Untuk mukul bola, bisa nggak? Ya, bisa juga sih, meskipun kurang pas. Bisa untuk ngulek kacang, bisa juga sih, meskipun nggak maksimal. Intinya adalah mikrofon ini bisa digunakan untuk hal-hal lain. Tapi kalau nggak sesuai dengan perannya atau fungsinya, nggak akan mencapai potensi maksimal. Kenapa dia diciptakan? Karena kalau misalnya kita ingin mencapai potensi maksimal dari mikrofon ini, ya kita gunakan sesuai dengan alasan dia diciptakan. Atau dalam kata lain, perannya dia, yaitu untuk mengeraskan suara dan merekam suara. Nah, sama halnya dalam kehidupan setiap dari kita, teman-teman. Kalau misalnya kita pengen sampai ke potensi maksimal kita harus tahu sebenarnya peran kita di dalam hidup kita ini tuh apa sih sebenarnya? Kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Apa alasannya dan apa tujuannya? Kita harus tahu. Kalau misalnya kita pengen mencapai potensi maksimal di dalam hidup kita, kalau misalnya kita pengen sungguh-sungguh berdampak. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu apa peran kita di dalam hidup? Apa tujuan kita? Caranya yang paling pertama dan terutama adalah doa, minta pengetahuan, pengertian, hikmat dari Tuhan. Karena sungguhnya gak ada satupun pribadi di dunia ini yang dapat memberitahukan kepada kita apa peran kita selain pencipta kita. Contohnya, ini adalah handphone ya, iPhone. Kalau misalnya aku pengen tahu apa sih fungsi maksimal dari iPhone ini, apa sih fitur-fiturnya sebenarnya. Kalau misalnya saya pengen tahu potensi maksimalnya, saya datang kepada pencipta iPhone ini. Kenapa? Karena dia yang ciptain. Dia tahu segala macam fiturnya dari A sampai Z. Bahkan fitur-fitur yang tersembunyi pun dia tahu karena dia yang bentuk. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Saya, kamu diciptakan oleh Tuhan. Maka kalau misalnya kita pengen tahu fungsi kita yang sesungguhnya, peran kita, maka kita harus tanya kepada Tuhan. Pada Yeremia 33 ayat 3 dikatakan bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahu kita apa yang tidak kita ketahui, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak kita mengerti. Jadi kuncinya adalah kita harus bertanya, berseru kepada Tuhan. Tuhan, apa sih sebenarnya peran aku di dalam hidupku? Nah, tapi mungkin permasalahannya adalah setelah kita berdoa, bertanya pada Tuhan, seringkali biasanya kejadiannya nggak ada suara dari langit, ya kan? Kita kan berharap setelah kita nanya pada Tuhan ada suara dari langit. Revi, aku menciptakanmu untuk A, atau untuk B, atau untuk C, ya kan? Tapi kenyataannya nggak seperti itu yang terjadi. Tapi aku percaya ketika kita berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan, aku pengen tahu peranku, aku pengen tahu tujuanku, Tuhan akan memimpin kita secara kita nggak sadari. Tuhan akan menuntun langkah kita sedikit demi sedikit menuju panggilannya di dalam kehidupan kita. Percayalah setelah kamu berdoa, percayalah dan lakukanlah yang terbaik dimanapun kamu berada. Percaya bahwa secara kamu gak sadari, Tuhan pasti yang akan menuntun kamu dan akan memberitahukan peran kamu. Nah, peran kita, maksudnya bagian kita yang bisa kita lakukan adalah kita cek ketiga hal ini. Menurut saya ini adalah ketiga hal yang bisa kita cek untuk mengetahui apakah sungguh ini merupakan peran kita. Yaitu lihat dalam diri kita apa yang merupakan keinginan kita, kemampuan kita, dan juga kesempatan yang ada dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya. Di dalam hidup saya waktu itu ketika saya kuliah, saya merasakan ada keinginan yang sangat besar untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga membangun sebuah kelompok kecil yang bisa bilang sebuah cell group kecil supaya kita bisa berkomunitas untuk menguatkan satu sama lain. Jadi aku punya keinginan, kerinduan yang sangat besar di bidang itu. Dan teman-teman mungkin juga punya keinginan di bagian-bagian lain. Mungkin ada yang punya keinginan yang sangat besar untuk menjadi seorang koki. Mungkin ada yang memiliki keinginan yang begitu besar untuk jadi seorang dokter. Mungkin ada yang punya keinginan yang besar untuk jadi seorang arsitek. Jadi setiap orang punya sebuah keinginan, kerinduan di hatinya. Jadi ini adalah hal pertama yang bisa kita cek. Apakah mungkin ini tujuan kita diciptakan? Apakah mungkin ini adalah peran yang Tuhan inginkan untuk aku jalani dalam hidupku? Jadi yang pertama yang bisa kita cek adalah apakah ada keinginannya atau kerinduannya. Yang kedua adalah kita bisa cek apakah ada kemampuannya. Karena kalau misalnya ada keinginan belum tentu ada kemampuan.
Dan kalau misalnya yang merupakan peran kita sebenarnya ada sesuatu yang ada keinginannya tapi ada juga kemampuannya. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Misalnya dulu pas saya SMA, saya itu suka banget sama yang namanya main game. Keinginannya besar sekali untuk jadi seorang profesional gamer. Tapi saya sadar kemampuan saya nggak di sana. Saya main terus, tapi ternyata saya nggak jago-jago dibandingkan yang lain. Para pro gamer mereka jauh lebih jago. Jadi saya sadar meskipun ada keinginannya, kemampuan saya bukan di situ. Jadi itu bukanlah peran saya, tujuan saya diciptakan. Tapi kalau misalnya dalam hal berbicara, saya ngelihat bagaimana saya punya keinginan yang besar dan juga ada kemampuannya. Orang-orang, teman-teman saya pas mendengar, mereka bilang, wah Ref, kalau yang ngomong bagus, gue dapet banget pesannya, gue terberkati. Jadi saya melihat, oke, ada kemampuan di bidang itu. Nah teman-teman juga bisa cek. Misalnya teman-teman ada keinginan yang besar banget untuk jadi seorang koki. Tapi setelah kalian masak berkali-kali, kasih coba makan keluarga atau teman pada bilang, aduh nggak enak banget. Ya mungkin itu bukan peran kamu atau bukan tujuan kamu artinya. Atau mungkin contoh lain, kamu punya keinginan yang sangat besar jadi seorang dokter. Tapi ketika kamu sekolah, nilai biologi kamu 20, 30, 40 maksimal. Ya artinya itu bukan kemampuan kamu nggak di sana. Jadi coba lihat lagi. Yang mana ada keinginannya, tapi ada juga kemampuannya. Dan yang ketiga, ada lihat apakah ada kesempatannya. Contohnya seperti saya, ketika saya sadar nih saya punya kemampuan di dalam berbicara. Dan saya mulai berbicara di beberapa tempat, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan kesempatan 1, ke kesempatan 2, ke kesempatan 3. Jadi saya melihat pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Nah, jadi saya udah confirm, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kemampuan, ada yang namanya kesempatan. Nah, teman-teman juga bisa cek. Yang mana sih yang merupakan sesuatu yang menjadi keinginan, kerinduan teman-teman, dan apakah ada kemampuan di bidang itu, dan apakah kesempatan muncul bagi kalian di bidang itu. Jadi ini adalah 3 hal yang dapat kita perhatikan untuk mengetahui apakah ini sungguh merupakan peran yang Tuhan titipkan ataukah bukan. Oke? Jadi ingat, yang paling pertama yang penting adalah kita berdoa minta arahan Tuhan, dan setelah itu kita cek apakah ada yang namanya keinginan, kemampuan, dan juga kesempatan. Nah, yang berikutnya kita mau membahas tentang 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 22. Jadi kelanjutan dari pembacaan ayat kita tadi. Di mana dikatakan begini, teman-teman. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi teman-teman, di sini kita belajar bahwa terkadang kekeliruan orang-orang adalah mereka, ada beberapa bagian orang yang berpikir bahwa mereka itu perannya begitu penting, begitu hebat, lebih signifikan daripada yang lain, alias sombong. Nah, ini nggak benar. Ada juga kekeliruan yang kedua, di mana ada orang-orang yang berpikir bahwa perannya itu terlalu kecil, nggak signifikan, orang-orang lebih keren, lebih hebat, lebih dibutuhkan dibandingkan dirinya. Nah, ini juga adalah pemikiran yang salah. Jangan sampai kita berpikir kecil tentang diri kita, tapi juga jangan sampai kita sombong akan diri kita. Nah, kita pengen bahas kedua hal ini. Kita bakal mulai membahas dari orang-orang yang insecure, orang-orang yang berpikir bahwa perannya itu kecil. Dikatakan tadi bahwa ternyata sebenarnya setiap bagian tubuh itu penting. Dikatakan dalam Alkitab bahwa apa yang justru kelihatannya paling gak berguna, yang nampaknya paling lemah, itu yang paling dibutuhkan, kata firman Tuhan. Jadi jangan pernah kamu merasa diri kamu kecil. Nah, seringkali yang membuat kita merasa diri kita kecil atau nggak terberkati atau peran kita nggak signifikan adalah karena kita suka membandingkan diri sama apa yang ada di sosial media, ya kan? Sekarang zaman now, kalau misalnya kita lihat sosial media, wah, orang-orang tuh rasanya hidupnya enak banget, rasanya hebat banget. Temen aku kemarin ada bercerita kepada aku, dia mengatakan, Revi, aku merasa sedih, aku merasa aku ini belum mencapai apa-apa di umurku yang segini. Sedangkan pas aku lihat sosial media tuh kayaknya banyak orang-orang yang seumuran aku, udah hebat banget, udah bisa beli rumah sendiri, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri sendiri, uangnya udah banyak. Sedangkan usahaku belum sukses, masih kecil sekali. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang manusia sering lakukan, yaitu membanding-bandingkan
Apalagi sekarang gara-gara ada sosial media. Nah teman-teman, aku pengen ingetin, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan apa yang kamu lihat di sosial media. Kenapa? Karena orang-orang di sosial media biasanya akan mempamerkan hal terbaik dari diri mereka, tapi mereka nggak tunjukin hal terburuk dari diri mereka. Sedangkan kamu tahu masalah-masalah kamu, tantangan kamu, struggle-struggle, atau hal buruk yang sedang kamu miliki dalam hidup kamu tahu semua. Jangan sampai kamu bandingkan, apalagi membandingkan bagian terbaik dari orang lain dengan bagian terburuk dari diri kamu. Kamu gak akan pernah bahagia kalau misalnya seperti itu terus. Jadi stop membanding-bandingkan. Ingat bahwa setiap orang itu punya timingnya masing-masing, punya berkatnya masing-masing. Sebenarnya setiap orang diberkati, hanya saja berkat setiap orang beda-beda. Berhentilah membanding-bandingkan. Semua orang punya peran. Mungkin orang-orang di sosial media itu punya peran, kamu juga punya peran. Dan jangan berpikir bahwa peran mereka lebih penting atau lebih hebat dibandingkan kamu. Kamu juga punya peran yang gak kalah signifikannya sebenarnya. Belajarlah untuk bersyukur. Pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini itu masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan yang diciptakan untuk pekerjaan baik. Matius 5 ayat 13-14 dikatakan bahwa kita ini garam dan terang bagi dunia. Garam fungsinya membuat sesuatu yang hambar jadi enak. Terang fungsinya membuat sesuatu yang gelap jadi bercahaya. Setiap dari kita merupakan garam dan terang. Setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap dari kita punya peran. Maka itu janganlah kita berkecil hati. Jangan berpikir rendah atas diri kita sendiri. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan, dengan sebuah purpose, dengan sebuah peran yang luar biasa. Saya pengen kasih contoh seperti Gideon. Pada Hakim-Hakim 6 ayat 15, ketika Tuhan memberikan panggilan yang luar biasa kepada Gideon, dalam kata lain, Tuhan menunjukkan peran Gideon. Gideon malah mengatakan, aduh Tuhan, gimana caranya aku bisa menyelamatkan orang-orang Israel? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan juga aku ini yang paling muda di antara keluargaku. Gideon berpikir bahwa dirinya nggak signifikan, bahwa dirinya nggak hebat, bahwa dirinya nggak punya peran yang bagus. Tapi Tuhan ingin mengingatkan pada Gideon, janganlah kamu berkecil hati, janganlah kamu berpikir rendah atas diri kamu. Kamu itu diciptakan dengan sebuah peran yang luar biasa. Sehingga cerita kita, kalau melanjutkan cerita dari Gideon akhirnya memimpin peperangan dan akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Dia berhasil memuliakan nama Tuhan dengan cara melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi teman-teman, marilah kita memiliki perspektif yang benar hari ini. Jangan berpikir rendah atas diri kita. Karena kalau misalnya Tuhan telah memanggil kita dan telah menciptakan kita, percaya bahwa ada sebuah peran yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan buat kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkadang penyakit orang-orang adalah mereka suka sombong, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, jangan sampai kita sombong ya, karena pada Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan atau mengasihani orang-orang yang rendah hati. Marilah kita jadi pribadi yang rendah hati, yang sadar bahwa kita membutuhkan satu sama lain, dan bukan jadi pribadi yang sombong. Saya pengen kasih contoh. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa setiap bagian tubuh sebenarnya sangat memerlukan satu sama lain. Coba bayangin, kalau misalnya kamu mau masak, habis itu kamu punya yang namanya tangan, tapi kamu nggak punya yang namanya mata. Ayo gimana masaknya? Susah banget ya. Kita mau potong ayam, bingung ayamnya di mana. Mau taruh ayam ke panci, bingung pancinya di mana. Kenapa? Karena kita mungkin punya tangan, tapi nggak punya mata. Nah, coba sebaliknya ya. Kita punya yang namanya mata, tapi kita nggak punya tangan. Ayo gimana? Kita bisa lihat ayamnya di mana, kita bisa lihat pisaunya di mana, kita bisa lihat pancinya di mana. Tapi kalau nggak punya tangan, ambilnya pakai apa? Masaknya pakai apa? Susah ya kan, mau pakai mulut, mau pakai kaki, repot, susah ya kan. Tangan punya fungsi, mata punya fungsi, telinga punya fungsi, hidung punya fungsi, kaki punya fungsi, jari-jari punya fungsi. Intinya adalah semua bagian tubuh kita sama-sama penting, teman-teman. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Aku memerlukan kamu, kamu memerlukan aku juga. Kita membutuhkan satu sama lain. Maka itu janganlah kita sombong. Contoh lain ya, misalnya di tim sepak bola, kalau misalnya goalkeepernya sombong, aku nggak butuh striker, kira-kira timnya menang nggak? Nggak mungkin ya kan. Mungkin dia bisa menjaga gawang dengan baik, tapi siapa yang akan mencetak angka? Coba sebaliknya, strikernya sombong, strikernya bilang, aku jago, aku nggak butuh seorang kiper. Mungkin strikernya bisa cetak dua angka, tapi tim musuh bisa mencetak angka lebih banyak. Kenapa? Nggak ada goalkeepernya, tinggal tendangan jarak jauh aja semuanya ya kan. Butuh satu sama lain. Contoh lain di gereja, butuh satu sama lain nggak? Sangat butuh. Misalnya pendetanya sombong, dia bilang, wah aku nggak butuh staff yang lain, aku hanya memerlukan kemampuanku berkhotbah. Mungkin dia khotbah bagus, tapi kalau misalnya nggak ada guru sekolah minggu, siapa yang jagain anak? Nanti ada anak-anak yang lari-larian di mimbar dong.
Kalau misalnya nggak ada cleaning service, siapa yang bersihin WC? Nanti WC-nya bau pesing luar biasa. Kalau misalnya nggak ada security, kalau misalnya datang maling atau orang jahat, siapa yang akan melindungi? Siapa yang akan nangkap? Hayo. Jadi kita membutuhkan satu sama lain. Di gereja butuh satu sama lain. Di keluarga butuh satu sama lain. Di tim olahraga butuh satu sama lain. Di kehidupan butuh satu sama lain. Setiap orang punya perannya masing-masing. Maka itu janganlah kamu sombong. Tapi jadilah pribadi yang rendah hati. Yang sadar bahwa we need each other. Kita membutuhkan satu sama lain. Ingat, kemampuan kita itu berasal dari Tuhan. Dan fungsinya adalah untuk menolong. Pada 1 Korintus 1 ayat 26-31, Rasul Paulus mengatakan, ingat keadaan kamu ketika kamu pertama kali dipanggil. Tuhan gunakan apa yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan apa yang kuat. Tuhan gunakan apa yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan apa yang berhikmat. Tuhan gunakan apa yang hina bagi dunia untuk melakukan pekerjaan berarti. Maka itu nggak ada satupun orang bisa bermegah di hadapan Tuhan. Kalau misalnya mau bermegah, bermegahlah atas Tuhan di dalam hidupmu. Itu kata Rasul Paulus. Setiap dari kita ini kemampuannya berasal dari Tuhan. Maka itu jangan sombong, tapi bersyukur dan jadilah pribadi yang rendah hati. Dan ingat, setiap kemampuan kita diberikan oleh Tuhan dengan tujuan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Di 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi kemampuan kita ada bukan untuk disombongin teman-teman, melainkan untuk digunakan untuk menolong orang lain, memberikan bantuan, jadi berkat buat orang lain. Jadi teman-teman ingat, janganlah kita menjadi pribadi yang sombong, karena setiap kemampuan kita merupakan berkat dari atas, dari Tuhan, dan juga fungsinya adalah untuk menolong orang lain. We need each other. Saya akan tutup dengan 2 cerita terakhir. Teman-teman, aku itu suka banget sama hewan yang namanya penguin. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada juga ya yang suka sama penguin. Nah, penguin ini sangatlah menarik. Karena pada musim dingin, ternyata para penguin ini, ketika musim dingin di Antartika ya, yang musim dinginnya tuh parah sekali, para penguin ini akan berkumpul bersama dan akan dempet-dempetan. Lucu banget kalau misalnya teman-teman nonton video. Ratusan bahkan ribuan penguin mereka dempet-dempetan dengan tujuan untuk menghangatkan badan satu sama lain. Kalau misalnya ada penguin yang sombong, merasa dirinya nggak butuh yang lain, sendirian, yang akan terjadi adalah penguin itu mati kedinginan, nggak bisa sendirian. Dia butuh teman-temannya untuk saling menghangatkan sebenarnya. Contoh lain ya, pohon redwood. Ini ada sebuah pohon yang terkenal di Amerika, di California, yang tingginya itu bisa sampai 100 meter, bayangin. Dan lebarnya, diameternya itu bisa sampai 7 meter. Jadi pohon yang sangat amat besar. Dan kita mungkin berpikir, wah ini pasti akarnya gede-gede nih. Tapi ternyata enggak sama sekali teman-teman. Akar pohon redwood adalah akarnya itu bisa dibilang panjangnya itu relatif pendek. Apalagi dibandingkan dengan tubuh batangnya yang sangat tinggi dan besar ini. Nah, ternyata apa yang membuat redwood ini meskipun akarnya pendek tapi bisa bertahan dan kuat adalah karena pohon-pohon redwood itu nggak bertahan sendirian. Akar pohon redwood ini saling gandengan satu sama lain. Pohon redwood 1 dengan pohon redwood 2 dan pohon redwood 3, akarnya semuanya bergandengan tangan ternyata di bawah tanah. Dan itu yang membuat mereka jadi kuat dan kokoh. Sehingga ketika angin kencang datang dan badai datang, pohon mereka yang besar itu nggak tumbang. Kenapa? Karena akar mereka bekerja sama untuk menguatkan satu sama lain. Ada teamwork yang terjadi. Nah, begitu pula dalam kehidupanku dan kehidupanmu. We need each other. Kita nggak bisa sendirian. Kalau sendirian kita akan runtuh. Tapi ketika kita bersatu melakukan peran kita masing-masing dengan baik, kita akan melihat, kita akan mampu melakukan perkara-perkara ajaib bagi nama Tuhan. Kalau misalnya kita lihat aja pada kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat gak baik untuk Adam sendirian. Dia butuh seorang penolong. Diciptakan Hawa yang memiliki sebuah peran yang berbeda darinya, dengan tujuan untuk bisa bekerja sama dengan Adam untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, begitu pula dalam kehidupanku dan kehidupanmu. We need each other. Aku butuh kamu, kamu butuh aku. Dengan tujuan untuk kita bisa lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Marilah kita nggak iri hati atau nggak membandingkan peran aku dengan peran yang lain. Tapi marilah kita bersyukur akan banyaknya peran yang Tuhan titipkan kepada orang-orang. Dan marilah kita fokus sama peran kita masing-masing. Lakukanlah yang terbaik. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan juga ada yang namanya sinergi antara orang-orang Kristen di dalam menyenangkan hati Tuhan.